apa yang diucapkan oleh seseorang ketika dia merasa takut dari manusia atau selain daripada mereka. Ini kemarin kita udah bahas ya. Sekarang kita masuk ke bab setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babu mayakulu idza nazala manzilan. Bab apa yang diucapkan oleh seseorang yang sedang safar, idza nazala manzilan, apabila dia turun di sebuah persinggahan, di sebuah tempat atau persinggahan. Jadi tentu ketika seseorang dia melakukan safar, terkadang dia beristirahat di sebuah tempat atau dia singgah di sebuah tempat persinggahan yang tentu tempat persinggahan itu baru bagi dia. Ya, tentu tempat persinggahan tersebut baru bagi dia. Maka tentunya Rasul di dalam etika atau seseorang ketika sedang melakukan safar, ya, ketika turun ada doa yang harus diucapkan. Agar apa? Agar kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, babu ma yaqulu idza nazala manzilan. Bab apa yang diucapkan ketika turun di sebuah tempat persinggahan. Dibawakan dua hadis dalam bab ini. Al haditsul awal, hadis yang pertama, an Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha qalat. Dari Khawlah binti Hakim, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, qalat, berkata Khawlah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan, barang siapa yang turun di sebuah tempat persinggahan, tsumma qala, kemudian dia berucap, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan yang telah diciptakan. Lam yadurruhu syai'un, maka tidak akan membahayakan dia syai'un, sesuatu apapun, hatta yartahila min manzilihi dzalik, sampai dia berpindah atau pergi dari tempat persinggahannya itu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib. Jadi dalam hadis ini jelas ya, Rasulullah mengajarkan kepada kita atau kepada seseorang yang ketika sedang safar kemudian dia singgah di sebuah tempat persinggahan, maka ketika turun maka sebaiknya dia mengucapkan apa? A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan yang diciptakan, yaitu diciptakan oleh Allah. Karena semua makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung kepada Allah yang mempunyai kalimat-kalimat yang sempurna. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang mengucapkan itu, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa mengganggu dia atau memberikan madarat kepadanya, sampai dia yartahila min manzilihi dzalik, sampai dia sampai dia berpindah dari tempatnya itu, ya, sampai dia berpindah dari tempatnya itu. Taib. Kita bacakan dulu ya dua hadis, baru kita bacakan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Taib, itu hadis yang pertama ya. Sekarang kita masuk ke hadis yang kedua. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala, berkata Ibnu Umar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbukti Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza safara, apabila beliau safar, fa aqbala lailu, maka Rasulullah ketika menjelang malam gitu ya, qala, Rasul mengatakan, ya ardu rabbi wa rabbukallah, ya ardu rabbi wa rabbukillah, wahai bumi, ya Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. A'udzu billahi min syarriki wa syarri ma fiki, aku berlindung kepada Allah dari kejelekanmu dan kejelekan apa yang ada pada dirimu. Wa syarri ma khuliqa fiki,
dan kejelekan apa yang telah diciptakan padamu, wa syarri ma yadibu alaiki, dan kejelekan apa yang telah dibawa olehmu atau telah menjadi yadub ini tabiatmu gitu ya, jelek. A'udzubillahi min syarri asadin wa aswadin, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan singa, wa aswadin, dan juga aswad. Aswad ini disebutkan oleh Imam Nawawi adalah asyakhs. Aswad ini adalah sesuatu. Jadi aku berlindung kepada Allah dari kejelekan singa, binatang buas, dan apapun itu. Wa minal hayyati wal aqrabi, dan aku berlindung kepada Allah dari ular dan juga kalajengking. Wa min sakinil baladi, dan juga aku berlindung kepada Allah dari sakinil balad. Kata Imam Nawawi, siapa sakinul balad? Humul jin. Sakinul balad adalah jin. Alladzina hum sukanul ard, yang mana jin ini adalah penduduk tempat itu. Qala wal baladu minal ard. Taib. Wa min sakinil baladi wa min walidin wa ma walad, dan aku berlindung kepada Allah dari walid, dari bapak dan apa yang dilahirkan atau dari anaknya. Walid yang dimaksud adalah, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa yahtamilu annal murada bil walid iblis, dan yang dimaksud dengan walid dalam hadis ini Rasul berlindung kepada Allah dari walid. Apa maksudnya walid? Adalah iblis. Wa ma walada, dan apa yang dilahirkannya. Siapa yang dilahirkan oleh iblis? Yaitu syayatin, yaitu syaitan. Taib. Di sini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud ya, rahimahullahu taala. Taib, kita bacakan ya penjelasan dari Muhammad atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan hadanil haditsani, dua hadis ini, fi bayani ma yaquluhul insanu, di dalam penjelasan apa yang diucapkan oleh seseorang, idza kana musafiran, apabila orang tersebut dalam keadaan safar, wa nazala manzilan, dan turun di sebuah tempat persinggahan. Tentu hadis ini ada petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita dan kepada orang yang melakukan safar dan ketika hendak singgah di sebuah tempat istirahat gitu ya, baik di rest area, kalau jalannya tol, kalau jalan-jalan kampung mungkin ada tempat singgah ya, saung, apapun itu. Kalau orang yang sedang hiking, sedang melakukan perjalanan, mungkin singgahnya di tempat apapun lah yang kita temukan tempat itu, kemudian kita istirahat di tempat itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Karena barang siapa yang mengucapkan itu, maka dia tidak akan diganggu oleh siapa? Oleh syai'un, oleh siapapun yang bisa mengganggu. Ya, oleh siapapun yang bisa mengganggu. Baik makhluk halus gitu ya, atau jin, syaitan, atau makhluk yang terlihat, baik itu binatang buas. Karena semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh mengatakan, Syekh Utsaimin, man nazala manzilan yasmulu man nazala manzilan fis safar idza kana musafiran. Tsumma nanzala liyastarihal lil ghada awil asya awin naum. Maka ini manzilan ini tempat apa, lafadznya umum. Baik dia istirahatnya untuk makan pagi, istirahatnya untuk makan siang, untuk makan malam, atau untuk bermalam di tempat itu. Jadi ketika dia turun ya, untuk apapun keperluannya, walaupun sesaat, maka sebaiknya dia berdoa. Maka sebaiknya dia berdoa. Disebutkan oleh sebagian para ulama tentang asbab hadis ini turun, karena orang-orang jahiliyah dahulu, mereka kalau melewati sebuah tempat, baik itu wadi, lembah gitu ya, gurun, atau tempat-tempat yang menurut mereka baru, maka mereka yang pertama mereka ucapkan, mereka berlindung kepada jin pemangku tempat ini, kepada jin penguasa tempat ini, kepada jin penguasa lembah ini. Dan itu yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah ketika mereka turun di sebuah tempat, kalau istirahat, maka yang mereka panggil siapa?
jin-jin pemilik atau kuncen-kuncennya gitu. Ya. Jin ini, jin itu. Kalau perlu dia bakar-bakar kemenyan untuk apa? Memberi sesajen biar diberikan keselamatan. Atau dia melakukan ritual-ritual yang menurut mereka itu bisa apa? Bisa menjadi salah satu bentuk perdamaian dengan penghuni jin yang ada di tempat itu. Sehingga mereka meyakini dengan itu dia akan diberikan keamanan oleh penghuninya. Ya. Dan ini kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Maka ketika kabar itu sampai kepada Rasulullah, maka Rasul menganjurkan untuk meminta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada jin. Bukan kepada penghuni kuncen atau apapun itu. Tetapi kepada pemilik alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam surat kalau kita baca dalam surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Jadi jin-jin yang masuk Islam, ya, annahu istama'a nafarun minal jinni, mereka ada sekelompok kalangan nafar, beberapa orang dari kalangan jin, mereka mendengarkan Al-Qur'an. Inna hadzal qur'ana ajaban, sesungguhnya Quran ini sangat menakjubkan sekali. Kemudian terjadilah dialog, akhirnya kemudian jin-jin ini mengabarkan kepada Rasulullah. Jadi sesungguhnya ada pemuda-pemuda dari kalangan manusia, mereka suka meminta perlindungan dari kalangan atau kepada kalangan pemuda-pemuda dari kalangan jin. Fazaduhum rohaqo, maka menambah kepada mereka rohaqon, artinya dosa. Ya, artinya dosa. Jadi ada kelompok, jadi orang-orang dahulu apa-apa yang mereka lakukan agar mereka diberikan keselamatan, itu mereka yang mereka panggil adalah jin-jinnya. Ya, penghuni-penghuni lembah, penghuni pohon beringin, penghuni apapun lah. Yang kemudian mereka meyakini bahwasanya tempat ini ada penghuninya. Maka yang mereka panggil pertama adalah orang-orang itu ataupun makhluk-makhluk itu. Dengan meyakini bahwasanya makhluk itu bisa memberikan keamanan. Dan tentu ini salah. Ya. Ini salah. Karena apa? Karena bentuk salah satu dosa seorang manusia ketika dia meminta perlindungan kepada jin. Yang jelas jin tidak bisa melindungi. Apalagi dia mengaku bahwasanya dia telah melakukan perjanjian dengan jin. Karena biasanya manusia di dalam melangsungkan amaliyah-amaliyahnya untuk sehingga kemudian dia terjadi komunikasi dengan jin, ya, atau kemudian dia bisa saling bantu-membantu dengan jin. Biasanya si jin ini memberikan persyaratan kepada manusia. Salah satu syaratnya agar dia ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang melakukan sihir itu biasanya mereka melalui perantara siapa? Perantara jin. Ya, untuk mensihir si fulan, untuk mensihir si alan. Biasanya yang menjadi media antara dia dengan sihir itu adalah jin. Dan jin ini dia tidak bisa memberikan bantuan kepada manusia kecuali dengan apa? Dengan persyaratan-persyaratan yang bisa membuat manusia ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak gratisan gitu. Ya. Tidak gratisan jin kemudian membantu manusia, biasanya dengan persyaratan-persyaratan yang kemudian membuat manusia ini kafir. Ya, menyembelih binatang tanpa menyebut nama Allah, ya. Atau dia memberikan sesajen-sesajen yang pokoknya banyak macam-macam yang kemudian hal-hal itu membuat dia jauh dan semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam agama ini, agama Islam ini, Rasulullah menjelaskan ya, tentang pentingnya kita senantiasa meminta perlindungan kepada zat yang mampu melindungi, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa inna auhanal bait la baitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling rapuh itu adalah rumahnya laba-laba. Jadi Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan orang yang senantiasa bersandar kepada jin, bersandar kepada isim-isim, raja-raja, jimat-jimat. Dia meyakini dengan jimat ini bisa kuat, dengan jimat ini dagangnya bisa lancar. Kadang-kadang kalau dia pergi jualan, nggak bawa jimat yang dia jadikan jimat yang dijadikan penglarisnya, udah jauh dia jualannya, dia kembali dulu ke rumah. Ada yang lupa, ternyata lupa bawa jimatnya. Dia lupa bahwasanya yang melariskan dan tidak melariskan jualan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai segitunya.
Orang yang biasanya dia melakukan praktek-praktek seperti ini, biasanya apa? Biasanya dia terpaut hatinya dengan sosok itu. Dia harus memandikan, kalau dia batu ali misalkan, atau kalau keris, kalau apapun itu, dia memandikan kerisnya malam Rabu, malam Jumat, tidak pernah berhenti. Ya, kemudian dia dipuasai, puasa muti, apapun itu. Kemudian apa? Seakan-akan meyakini bahwa barang ini ketika dipuasai, dimandiin, nanti akan ada jin-jin di dalamnya yang kemudian bisa memberikan pertolongan kepada dia. Ya, ketika dagang laris, ketika digebukin mungkin tetap aja bonyok gitu ya. Hayang kuat dikadek, hayang kuat dan lain sebagainya. Dan orang ini terpaut, orang ini apa? Bersandar kepada makhluk ini yang lemah ini. Sama Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan orang yang senantiasa bersandar kepada selain Allah, dia seperti bersandar kepada apa? Kepada rumah yang paling rapuh, yaitu rumahnya siapa? Rumahnya Ankabut. Rumahnya laba-laba. Wa inna awhanal buyut labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya selemah-lemahnya rumah adalah rumahnya laba-laba. Kalau mereka mengetahui. Diibaratkan orang-orang yang bersandar kepada selain Allah, maka mereka bersandar kepada rumah yang paling rapuh, yaitu rumahnya apa? Laba-laba. Dan orang-orang yang ketika apapun datang ke lembah, dia pertama cari, yang dia pertama meminta perlindungan bukan dari Allah, dari penghuni-penghuni jin setempat. Ya, punten kakaruhun nu aya di tempat ieu, sim kuring ieu, dan macam-macam pokoknya. Ya. Wallahu alam seperti apa, tapi ya mungkin seperti itu. Ada biasa orang-orang yang melakukan itu, masuk ke sebuah tempat, punten abdi ngalangkung ka, nggak tahu siapa dipanggilnya gitu ya. Pokoknya seperti itulah. Ada nggak sekarang orang-orang seperti ini? Ada, masih banyak. Ya, masih ada gitu ya. Taib. Dan ini kesyirikan. Ini kesyirikan, ini tidak boleh. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan doa ketika seseorang turun singgah di sebuah tempat, maka berdoalah dengan doa yang paling agung. Yaitu apa? Doa dia meminta perlindungan dan bersandar kepada zat yang melindungi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung ya dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Dari apa? Dari kejelekan khalaq yang diciptakan oleh Allah. Karena mau itu singa, mau itu iblis, mau apapun itu semuanya ciptaan Allah. Kejelekan-kejelekan yang ada padanya pun ciptaan Allah. Maka kita berlindung kepada zat pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Rasulullah SAW beliau mengatakan lam yadurruhu syai'un, tidak akan membahayakan dia syai'un, sesuatu apapun. Karena syai'un ini nakira fi siyaqin nafyi, lam yadurruhu syai'un, ada lamnya. Artinya apa? Tidak akan ada yang membahayakan dia. Siapa? Siapapun itu. Siapapun itu, hatta yartahila min manzilihi dzalik, sampai dia berpindah dari tempatnya itu. Sampai dia berpindah dari tempatnya itu. Taib, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa makna a'udzu ay a'tasimu, aku berlindung, meminta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Ya, berlindung dengan kalamullah. Kalimat ini kalamullah, berarti kalam ini bukan makhluk, kalam ini adalah Allah, kalamullah. Karena kalau kita berlindung kepada makhluk tidak boleh. Maka ini salah satu juga termasuk dalil tentang bahwasanya kalam ini, Al-Quran itu kalamullah, ucapan Allah, bagian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Karena kita dianjurkan berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, dengan kalam-kalam Allah. Ya, makanya boleh kita kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran yang ada nasnya, yang ada dalilnya. Kita meminta perlindungan dengan membaca ayat-ayat itu, ya, yang sahih hadisnya. Salah satunya man qara'a akhir surat Al-Baqarah kafatah, barang siapa yang membaca akhir dari surat Al-Baqarah kafatah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya, menjaganya. Ya, bisa memberikan
kecukupan ataupun menjaga orang itu. Ini adalah kalamullah. Kalamullah adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak terpisahkan darinya. Ya, yang tidak terpisahkan dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Kalam ini bukan makhluk. Wa kalimatullahi tamma, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tasmulu kalimatul kauniyah wa kalimatul syar'iyyah. Maka mencakup kalimat-kalimat yang sifatnya kauniyah dan juga mencakup kalimat-kalimat yang sifatnya syar'iyyah. Adapun kalimat-kalimat yang sifatnya kauniyah fahiyallati dzakaraha Allah azza wa jalla fi qoulihi. Adapun kalimat Allah yang sifatnya kauniyah itu seperti yang telah Allah sebutkan dalam firman-Nya surat Yasin ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya hanyalah urusan Allah, perkara Allah itu apabila Allah menginginkan sesuatu, maka Allah akan berucap kepadanya kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Maka di sini mencakup ketika seseorang a'udzu bikalimatillahi tammat, berarti kita meminta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, baik kalimat kauniyah ataupun kalimat syar'iyyah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalimat syar'iyyah adalah wahiyal wahyu, adalah wahyu. Fiha wiqayatun min kulli su'in wa syarrin, wiqayatun minasyarri qabla nuzulihi. Wahyu seperti apa? Seperti Al-Quran. Jadi kita membaca Al-Quran, membentengi diri, ya. Adapun sebelum turunnya ataupun sebelum datangnya musibah itu kita meminta kepada Allah, membaca Al-Quran itu boleh. Atau setelah adanya musibah kita membaca ayat-ayat yang tertentu, kalau ada dalilnya juga boleh. Seperti ketika sebelum turun atau sebelum datangnya musibah, sebelum datangnya gangguan syaitan, kita mengucapkan misalkan di doa pagi dan petang kita, telah tetap dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana man qara'a ayatal kursi fi lailatin lam yazal alaihi minallahi hafidun wa la yuqribuhu syaitanu hatta yusbiha. Barang siapa yang membaca ayat kursi di malam harinya, terus dia akan ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dan syaitan tidak mampu mendekati dia sampai subuh. Berarti ini ada anjuran kita membaca ayat kursi di malam hari sebelum tidur kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau kita ingin dilindungi, ada ayat-ayat yang kemudian dibaca sebelum kejadian itu datang. Ya, seperti apa? Seperti itu tadi ayat kursi. Falaq bin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya, qul huwallahu ahad. Maka ini muawwidatan adalah dua surat yang sering dibaca oleh Rasulullah. Ya, di pagi hari dan petang hari. Bahkan termasuk ayat-ayat perisai yang bisa melindungi kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau belum terjadi musibah itu. Jadi kita baca di pagi hari biar sampai sore kita dilindungi. Maka baca ayat-ayat kursi, baca Falaq bin Nas, Muawwidatan, Al-Ikhlas gitu ya. Kemudian doa-doa pagi harinya, begitu pula doa sore hari atau petang hari seperti itu sama. Wa amma ba'da nuzuli syarr, adapun setelah datangnya musibah itu kepada kita, kita sudah terkena nih musibah, terkena ain, ya, terkena gangguan misalkan ya, atau musibah penyakit atau apapun itu. Ada ayat yang kemudian Rasul ajarkan sebagaimana telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annal Fatihata idza qara'a biha 'alal marid aw 'alal ladzi fa innahu yantafi'u biha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya surat Al-Fatihah apabila dibacakan kepada seseorang yang sedang sakit atau orang yang sedang ladzi ini tersengat, ya, fa innahu yantafi'u biha, sesungguhnya ayat itu akan bermanfaat baginya. Hatta inna sahabiyya radhiyallahu anhu lamma qara'a al-Fatihah ta'ala sayyidil qaum alladzi ludhigha lamma qara'a ahli suratul Fatihah qama ka'annama nasyata min iqalin. Jadi pernah ada seorang sahabat, ya, Abu Sa'id Al-Khudri dan sahabat yang lainnya,
Ketika apa? Ketika melewati sebuah perkampungan, kemudian perkampungan itu sayyidul kaumnya, pemimpin kaumnya tidak memberikan jamuan kepada para sahabat-sahabat ini. Kemudian setelah tidak memberikan jamuan, akhirnya para sahabat ini pergi. Kemudian ketika pergi, maka sayyidul kaumnya, pemimpin kaumnya yang ada di kampung itu tersengat, atau dia tersengat, demam, tersengat karena kemudian menyebabkan dia demam. Kemudian mendatangi para sahabat yang ada di sekumpulan kaum itu yang sedang beranjak pergi dan mengatakan, fahal minkum min rakin, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Kemudian dikatakan, benar, di antara kami ada yang bisa meruqyah, artinya mampu dan bisa meruqyah. Kemudian dikabarkan bahwasanya pemimpin kami tersengat. Ya, tersengat itu baik oleh oleh akrob, oleh kalajengking atau oleh ular, yang kemudian bisa menyebabkan seseorang ini demam. Dulu itu penyakit demam ini biasanya diruqyah obatnya itu. Ya, biasanya diruqyah. Tetapi kemudian para sahabat ini Abu Sa'id Al-Khudri atau sahabat yang lainnya juga ada ya, kalau nggak salah, wallahu a'lam bishawab. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Dalam Kitabul Bukhari tentang babu mayu'ta, Kitabul Ijarah, tentang bab ijarah, bab sewa menyewa, bayar membayar, tentang mayu'ta fi ruqyati ala ahya'il arab. Ya, bi Fatihah, tentang memberikan balasan bagi orang yang meruqyah. Jadi boleh ruqyah itu diminta balasan, minta upah dalam ruqyah. Karena kemudian sahabat ini mengatakan, ada jamuan nggak bagi kami kalau kami meruqyah? Dikatakan iya, ada jamuan. Akhirnya datang diruqyah dan disyaratkan disembelih kambing. Kambing apa sapi? Kambing kalau nggak salah ya. Intinya disembelih. Dibacalah dengan baca surat Al-Fatihah, kemudian tiba-tiba berdiri orang ini dan kemudian sehat seperti seakan-akan belum pernah kena penyakit apa-apa dengan dibacakan Al-Fatihah. Barulah kemudian disembelih, dimakan, dan kemudian pergi dan dilaporkan hal ini kepada Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, famali, mana bagian saya kalau begitu? Bagian sesembelihannya tadi. Artinya menunjukkan bahwasanya dibolehkan oleh Rasulullah meminta upah atas hasil ruqyah. Itu boleh. Taib. Jadi di sini Nabi SAW membolehkan tentang apa? Tentang ijaratul ruqyah, balasan, bayaran tentang upah ruqyah. Dan menyebutkan tentang apa? Tentang sayyidul qaum tadi sembuh dengan sebab sahabat ini membaca surat Al-Fatihah. Berarti ada ayat-ayat yang dibaca sebelum datangnya musibah, ada ayat yang dibaca setelah dan ketika terjadi musibah itu. Salah satunya adalah surat Al-Fatihah. Ya, ini sebaiknya kita bacakan kepada orang yang sakit ya, setelah kemudian kita nanti Allahumma rabban nas ataupun bismillahi ajid a'udzubika min syarri ma ajid wa hadir ya. Dan bacaan-bacaan yang lainnya, Allahumma rabban nas mudhibal bas, dan seterusnya sambil dipegang yang kita rasakan sakit, bacakan Al-Fatihah kepadanya. Ya, kita biasakan seperti itu. Sebaiknya jangan kemudian sakit sedikit dokter, sakit sedikit ingat dokter, sakit sedikit ingat ini. Ya, khawatir kita dikit-dikit ingatnya kepada selain Allah, bukan kepada Allah. Jadi sebaiknya sebelum apa-apa itu yang kita rasakan, apa itu pusing apapun, coba dulu diruqyah dulu sama kita. Ya, baru kemudian setelah kita ruqyah masih terasa pusing, masih terasa sakit, ya sudah nggak apa-apa, kita berobat karena memang dianjurkan. Rasul mengatakan tadawu, berobatlah kalian. Itu ada anjuran dari Rasul untuk kita berobat. Tetapi sebelum itu terjadi, maksudnya biasakan kita meruqyah diri kita. Ya, kalau kita sedang dalam kondisi sakit, itu dengan cara membaca Al-Fatihah. Taib. Bi barakatil Fatihah gitu ya. Nah, berseri ya. Al-Fatihah berkah, Masya Allah. Dikit-dikit Al-Fatihah, baca Al-Fatihah ketika sakit. Ya, baca Al-Fatihah ketika sakit. Banyak berkahnya Al-Fatihah. Taib.
Kemudian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, lian Al-Qur'an syifa, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah obat. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian wejangan, nasihat dari Tuhan kalian, dan telah datang kepada kalian syifa, kesembuhan, lima fis sudur, terhadap apa yang ada di dalam dada, wahudan, dan sebagai petunjuk, warahmatun, dan juga sebagai rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya apa ini? Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai hudan, dan sebagai rahmat. Ya, jadi Al-Quran itu obat. Al-Quran itu adalah obat. Tapi kadang kita perlu apa? Perlu betul-betul meyakini ini. Jangan geningan dibacakeun ke hare-hare we sabaraha puluh kali Fatihah gitu ya. Jadi kadang kita nggak yakin. Ya, kita nggak yakin. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, ana inda dhanni abdi bi. Saya berada pada prasangkaan hambaku terhadapku. Falyadun bimasya, maka berprasangkalah kepadaku sesukanya, kata Allah. Jadi ketika kita insyaallah ya mudah-mudahan we sembuh, bacakan Al-Fatihah sambil yakin insyaallah damang gitu ya. Bisa jadi itu sebagai sebab kesembuhan. Ya, bisa jadi sebagai bentuk sebab apa? Kesembuhan. Baca surat Al-Fatihah. Taib. Dan perlu untuk kita apa? Untuk kita menghayatinya. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, fahris ya akhil muslim, bersungguh-sungguhlah, ihris, semangatlah, ya, jagalah, wahai akhil muslim, wahai saudaraku semua orang muslim, idza nazalta manzilan fi barrin aw bahrin, apabila kamu turun di sebuah tempat, baik di daratan maupun di lautan. Di lautan kita pergi ke sebuah negara, singgah di negara ini, di negara itu, maka sebaiknya kita doa. Au manzilan istahitahu, atau sebuah tempat yang kamu inginkan, ya. Kabaita au ma asbaha dzalika, kabaita seperti rumah atau seperti selain rumah, tempat istirahat atau hanya mungkin tempat makan. Tempat manzilannya ini bukan hanya rumah atau apapun itu, dan kamu singgah di tempat itu, fakul, maka ucapkanlah a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Maka ucapkanlah apa? A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Fa innahu la yadurruka syai'un hatta tartahila min manzilihi dzalik. Karena tidak akan ada yang mampu membahayakanmu sampai kamu berpindah dari tempat itu. Ya, kita harus yakini ini. Bisa jadi, ya, bisa jadi kita turun di sebuah tempat, kita nggak baca doa ini, kemudian pas pergi terjadi sesuatu yang kita inginkan. Ban bocor, ini hilang dan lain sebagainya. Pokoknya ada saja, ya, sesuatu yang tidak kita harapkan dan tidak kita inginkan. Ya, maka sebaiknya terus kita berdoa. Terlebih adalah seseorang yang sedang safar, ya, karena doanya mustajab. La turaddu dakwah, tidak akan ditolak dakwahnya, salah satunya adalah al-musafir, orang yang sedang safar. Jadi orang sedang safar itu dakwahnya mustajab, doanya diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak ketika sedang safar itu apa? Berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu tadi, ya, penjelasan dua hadis. Jam berapa adzan sekarang? Terus selamat adzan, ya? 2 menit lagi. Itu tadi bab yang bisa kita bacakan malam ini. Bab setelahnya bab istihbabi ta'jilil musafir ar-ruju'u ila ahlihi idza qada hajatahu. Bab disunahkannya bagi seseorang yang safar untuk bersegera pulang kembali ke keluarganya. Jadi kalau pulang dari safar tuh tong kaditu kadieu heula, langsung ke rumah. Ya, temui dulu istrinya, temui dulu anak-anaknya, keluarganya. Dianjurkan oleh Rasulullah segera untuk pulang ke rumah. Teh pemar rumahna aya 3 aya 4, nya pokona mah ka rumah we. Teh itu yang bisa sampaikan, ya.
Untuk malam ini karena sudah mau adzan, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.